Bagi para wanita lajang memang sepatutnya berhati-hati saat menerima kehadiran seorang pria dalam hidupnya. Jangan sampai setelah jatuh cinta malah justru menjadi jebakan. Seperti kisah wanita satu ini, seorang pegawai bank swasta asal Semarang melaporkan seorang pria lantaran tidak bertanggung jawab setelah dirinya mengaku dihamili. Pria tersebut sempat mengaku sebagai seorang duda, namun ternyata masih beristri dan punya anak. Bukannya diberi perlakuan baik, wanita ini justru mendapat teror dari pria tersebut. Seorang pegawai bank swasta di kota Semarang berinisial MST melaporkan pengusaha ES ke pihak kepolisian. Pelaporan MST berawal saat dirinya menjalin asmara dengan ES. Hasilnya, MST mengandung anak dari ES. MST mengatakan awalnya ES mengaku sebagai seorang duda saat mendekatinya sehingga ia pun menerima kehadiran pria tersebut dalam hidupnya. MST kali pertama menjalin hubungan dengan ES pada 2015 lalu. Setelah berjalannya waktu, MST termakan bujuk rayu ES untuk berhubungan badan. Ia dijanjikan akan dinikahi ES, namun janji tersebut tak pernah ditepati hingga MST mengandung anak dari hubungannya itu. Tapi dia tidak mengakuinya. Bahkan MST baru tahu kalau dia dibohongi. Ternyata ES masih punya istri dan anak. MST akhirnya melahirkan pada 2017. Usai melahirkan, MST masih berusaha meminta pertanggungjawaban ES. Namun lagi-lagi ES menolaknya dan tidak mengakui jika anak tersebut adalah hasil hubungannya. Karena semua usahanya tak membuahkan hasil, MST kemudian berusaha menerima kenyataan dan akan menghidupi buah hatinya sendiri. Berusaha move on, ES justru kembali lagi ke kehidupannya pada 2019. MST ditawari ES akan diberikan biaya hidup tiap bulannya sebesar 3 juta rupiah jika ia mau kembali berhubungan dengannya. Namun dalam benak MST, uang tersebut untuk menafkahi anaknya yang masih balita. Pemberian uang dilakukan ES melalui ATM sebuah bank. Agar tidak dicurigai oleh istrinya, ES memberikan ATM atas nama orang lain. Totalnya sekitar 9 juta rupiah. Uang itu sudah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Namun penggunaan ATM tersebut ternyata jebakan. MST justru dilaporkan ke polisi atas dugaan penyalahgunaan ATM. Namun laporannya tersebut tidak dilanjutkan pihak kepolisian meski MST sempat diperiksa. MST akhirnya merasa kapok berhubungan dengan ES. Ia pun mencoba menghindar dan menjauhinya. Namun justru ES terus mengejar dengan memberi sejumlah ancaman. Kuasa hukum MST, Hendra Wijaya mengatakan pihaknya bersama MST sebagai korban telah melaporkan ES ke Polda Jawa Tengah dengan 2 aduan sekaligus. Aduan pertama terkait penelantaran anak dan aduan kedua terkait pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan MST dengan menerornya. Dari aduan yang dilakukan, Hendra menuturkan kliennya yaitu MST menuntut pengakuan anak oleh ES. Selain itu juga menuntut nafkah biaya hidup anaknya sejak dilahirkan hingga kuliah nantinya. Hendra menegaskan siap memfasilitasi dan membiayai tes DNA untuk membuktikan bahwa ES benar memiliki hubungan darah dengan anaknya, termasuk membuktikan hubungan keperdataan di dalamnya.